Perkembangan peserta didik dalam pengembangan bakat. Apa itu bakat? Bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang dari sejak lahir. Contohnya, berbakat dalam bermain sepak bola, bermain bulu tangkis, berbakat dalam berpose, berbakat dalam bernyanyi, berbakat dalam lari cepat, dan juga berbakat dalam berenang dan lain-lainnya. Pengembangan bakat ini tidak terlepas dari peran sekolah dan orang tua. Peran sekolah yang pertama, menyediakan fasilitas yang mendukung. Yang kedua, menyediakan ekstrakurikuler yang beragam seperti karate, pramuka, paskibra, drum band, pentas musik, pentas seni olahraga, dan lain-lainnya. Dan tidak kalah pentingnya, peran guru yang berkualitas. Yang pertama, guru yang mengajar beragam mata pelajaran tentu harus memahami apa kepandaian dan kesusahan yang dialami peserta didiknya. Yang kedua, setiap guru tentunya harus bisa memberikan semangat positif pada peserta didik, bukannya meremehkan atau tidak menghargai usahanya. Yang ketiga, guru tidak hanya wajib memberikan pelajaran di mata pelajaran yang ada di sekolah saja, namun juga mengajarkan kepandaian dalam emosi dengan memberikan contoh. Misalnya, ketika menghadapi peserta didik yang susah diatur atau kurang pandai dalam beragam hal. Yang keempat, guru harus bisa mencarikan jalan untuk muridnya dalam menyalurkan bakat dalam peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik sehingga bakat yang dimiliki siswa tidak hanya berhenti sampai itu saja. Yang kelima, guru dalam menjalankan peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik harus bisa memberikan gambaran positif tentang bakat yang dimiliki siswa sekecil apapun, di mana orang yang pintar namun malas akan kalah dengan orang yang biasa saja namun tekun dan pantang menyerah. Yang keenam, guru tentu harus bisa memancing apa yang menjadi kepandaian siswanya, bukan menjadi sosok yang pasif yang hanya mengajar dengan meniru atau mencontek pada buku. Yang ketujuh, sekecil apapun prestasi atau hasil yang dimiliki peserta didik, jika terus dikembangkan dan dihargai, lama-kelamaan akan menjadi besar. Yang kedelapan, menjadi guru tentu tak boleh matre atau hanya mengejar uang saja. Misalnya, membuka tempat kursus khusus peserta didiknya, di mana peserta didik yang kursus akan diberi nilai yang bagus, beda dengan murid yang tidak kursus. Tentu hal itu merupakan contoh yang lucu. Yang kesembilan, tiap proses tentu ada kesulitan, di mana tidak ada hal yang berjalan lancar dari awal hingga akhir. Inilah peran guru dalam mengembangkan bakat peserta didik, yaitu untuk meyakinkan bahwa ketika terjadi sebuah kegagalan, bukan berarti bodoh atau tidak berbakat. Yang kesepuluh, guru dan orang tua dari peserta didik tentu lebih baik untuk saling mengenal sehingga bisa saling mengontrol bagaimana perkembangan dan kemajuan peserta didik. Yang ke-11, guru harus memiliki ide dan cara untuk peserta didiknya bisa menyalurkan bakat sehingga terus terasa dan terasah dan terus maju. Yang ke-12, guru harus pandai dan memiliki wawasan serta jaringan yang luas sehingga mengetahui ketika ada perlombaan yang berhubungan dengan bakat-bakat peserta didiknya.
peran orang tua dalam pengembangan bakat. Yang pertama, selalu memperhatikan keseharian anak. Yang kedua, memperhatikan asupan makanan yang bergizi, yang merupakan ini untuk keberlangsungan pengembangan bakat. Yang ketiga, mengembangkan potensi anak dengan mengikuti pelatihan kursus